kehadiran kita ke majelis khususiyah dicatat sebagai amal soleh kita insyaallah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik ikhwan akhwat, insyaallah perkongsian muka surah 203 alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa nakhusu khususan mu'allifi hadzal kitab sahibu sirril wafi wal akhlaqin naqi wal fahmi sawfi sayyidina Syekh Ahmad Asrari nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrari bidarani amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Karim, Ya Allah, Ya Azim, Ya Fatah, Ya Alim. Iftah qulubana wa qulub ahlina wa zurriyatina bi futuhil arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma rizqna ya rabbana nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari bidarani amin. Alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Masih wallah adalah ciptaan Allah. Kita kecil-kecil dulu kat kampung dikenalkan kepada Allah menerusi ciptaan-ciptaannya. Sing penting apal. Man khalaqal ardo Allahul ladzi khalaqal ardo. Kecil-kecil dulu kita dah hafal gitu. Ya. Man khalaqas sama. Man khalaqas syamsa sampai gitu. Menunjukkan kita mulai kecil dah dikenalkan bahwa alam semesta apapun bentuknya merupakan ciptaan Allah, dan ini merupakan bukti akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Adanya makhluk merupakan bukti wujudnya Al-Khaliq. Al-Khaliq huwa Allah. Hadratus Syekh radhiyallahu anhu, perbedaan antara al-wujud dengan al-kaun dan al-wahid dengan al-ahad ini agak dalam, alon-alon memahami ya. Perbedaan antara al-wujud dengan al-kaun, biasanya kalau kita membaca dalam manaqib, al-kaunu isyarah wa antal maksud ya. Kaun ini semuanya merupakan isyarah saja, tapi yang dituju adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang dituju adalah Allah, sebab makhluk merupakan bukti wujudnya Allah. Wujud dibagi menjadi dua, wujud yang hakiki yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wujud dengan sendirinya tanpa diciptakan, ini namanya wujud yang hakiki. Yang kedua adalah wujud majazi, dia bukan wujud dengan sendirinya tapi dimaujudkan, diwujudkan, yaitu segala yang wujud selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah wujudnya wujud hakiki
Ya, selain Allah wujud majazi. Sama dengan kalau Allah adalah qidam hakiki. Kalau ayah dinisbatkan kepada anak adalah qidam majazi. Ya, apa maksudnya qidam hakiki? Qidam memang yang tidak dimulai oleh apa-apa, itu namanya qidam hakiki. Kalau orang tua qidam kalau dibanding dengan anak, tapi kalau dibanding dengan atuk kita, atuk lebih dahulu daripada orang tua. Maka itu ayah dikatakan qidam, bukan qidam hakiki. Disebutkan qidam idofi. Kalau disandarkan kepada anak, maka ayah lebih dahulu. Baik, itu perbezaan antara wujud yang hakiki dengan wujud yang majazi. Sedangkan al-kaun, ya, al-kaun adalah sesuatu yang ada dan akan ada, yang telah digariskan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan ada akan ada sesuatu, kan? Ada sesuatu ini yang ada mulanya tapi tak ada akhirnya, ada. Kalau Allah tak ada awalnya, tak ada akhirnya. Tapi surga neraka contoh, surga neraka ada awalnya tapi tak ada akhirnya. Kan? Ada awalnya. Sebelum Allah jadikan surga berarti surga tak ada, sebab yang pertama makhluk adalah nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti dulu dalam pembukaan dalam muqaddimahnya juzuk ini. Baik. Kemudian sedangkan al-kaun, ya, walhasil bahwa wujud itu adalah sesuatu yang telah tercipta. Apa yang sudah ada? Ya, apa yang sudah ada. Sedangkan al-kaun adalah sesuatu yang telah tercipta dan akan tercipta dan telah digariskan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sesuatu yang tak ada akhirnya, dulunya tak ada, kemudian diadakan dan memang diteruskan. Ada beberapa makhluk, maka kalau dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, semua akan binasa, akan hancur kecuali zat Allah. Tapi ada perkara-perkara lain juga yang memang ditentukan oleh Allah, di antara yang akan dikekalkan, contoh surga neraka. Di antaranya lagi adalah ajbud zanab. Apa dia ajbud zanab? Tulang ekor kita. Tulang ekor kita ini akan tetap kekal. Walaupun dibakar semua anggota tubuh dah hancur jadi tanah, tapi tetap ajbul zanab tak rusak. Sebab dari ajbul zanab itulah nanti Allah akan bangkitkan kembali manusia. Manakala al-wahid dengan al-ahad, apa maksudnya? Qul huwallahu ahad, pakai ahad. Kalau dalam ayat yang lain lillahil wahidil qahhar, al-wahid. Apa bezanya al-ahad dengan al-wahid? Al-wahid, ya, al-wahid dan al-ahad mempunyai pengertian yang berbeza. Inilah hebatnya bahasa Arab, ya. Mungkin dari kata dasar yang sama, ya, kata dasarnya sama. Al-ahad adalah esa dalam zatnya sebelum penampakan asma-asma dan sifat-sifat Allah. Pokoknya Allah ini zatnya satu, ya, zatnya Allah satu. Maka dalam pembukaan Pancasila adalah apa? Tuhan yang Maha Esa. Esa satu, zatnya satu. Maka dikatakan apa? Wahdaniyah. Dan kalau kita belajar dalam sifat 20 wahdaniyah, wahdaniyat fi dzat,
wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fil af'al. Tapi yang dimaksud esa di sini adalah wahdaniyat fil zat. Allah ini tidak tercipta dari bermacam-macam unsur. Kalau kita ini ada daging, ada darah, ada apa-apa bagian kita. Tapi zat Allah ini esa, ya. Nah, jadi yang penting tengok esanya zat Allah, ya, sebelum penampakan asma dan sifat-sifatnya. Sifat Allah pun esa, asma Allah pun esa. Nah ini. Baik. Kemudian sedangkan al-wahid tadi al-ahad hanya zatnya itu saja, ahad. Manakala al-wahid adalah esa dalam asma, esa dan sifat-sifat Allah setelah penampakan asma-asma dan sifat Allah pada makhluknya. Maksudnya apa? Contoh, ya. Saya kuat angkat macam gini. Ini berarti kudrat. Kudrat yang Allah berikan kepada saya sehingga saya boleh angkat. Ya. Ini berarti apa? Sifat-sifat Allah setelah ditampakkan kepada makhluk. Coba kalau Allah tak kasih kudrat, tangan saya tak boleh angkat. Ini. Kita ini tak ada kekuatan apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah tak gerakkan, tak akan bergerak. Kalau Allah tak berikan kekuatan, tak akan kuat. Maka itu semuanya adalah sifat Allah dan asma Allah adalah satu, ya. Baik. Kemudian apa? Menurut ulama ahli hakikat bahwa al-ahad adalah nama bagi zat dengan memandang tidak adanya berbilangnya asma-asma dan sifat-sifat, penyandaran dan penampakan-penampakannya. Yang penting zatnya Allah itu satu, itulah ahad. Tidak mengiktibar sifat, tidak mengiktibar nama Allah, kan? Yang penting zatnya Allah itu wujud zat, ya. Walhasil al-ahad adalah esa dengan memandang zatnya tanpa memandang asma-asma dan sifat-sifat. Berarti ahad itu berarti disandarkan kepada zat Allah ini satu. Siapa yang belajar tauhid tahu, ya, wahdaniyat itu menafikan kam mungfasil fi sifat, kam mungfasil fi zat, kam muttasil fi zat. Siapa yang belajar ingatlah itu. Kalau kam muttasil berarti Allah, kalau ada yang mengatakan Allah tersusun dari beberapa bahagian, itu dinafikan dengan wahdaniyat. Ataupun wujudnya kam mungfasil fi zat, mungfasil berarti terpisah. Oh, di Eropa ada Tuhan, di Asia ada Tuhan, kak mana-mana ada Tuhan yang berbeza, maka itu dinafikan dengan wahdaniyat fi zat. Allah ini hanya satu, kan? Sedangkan al-wahid adalah esa dengan memandang zat, asma-asma dan sifat-sifatnya, itu al-wahid. Dengan arti kata tauhidus sifat, yakni sifat Allah ini hanya satu. Dari satu macam sifat hanya satu bentuk. Maksudnya apa? Contoh ya, kalau kudrah Allah nak contoh Allah nak mengangkat benda kecil atau nak angkat benda besar, kudrahnya sama, tak ada beza-beza. Lain dengan kita kalau mengangkat benda yang ringan, kudrahnya kudrah yang kecil. Tapi kalau mengangkat benda yang 100 kg dengan kekuatan yang besar, berarti beza-beza, ya. Kadang kudrahnya kecil, kadang besar. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu satu, untuk apapun Allah hanya satu kudrahnya. Contohlah, itu yang dimaksud wahdaniyat fi sifat. Menurut sebagian ulama tidak ada perbezaan yang signifikan antara al-wahid dengan al-ahad, ya, sebagaimana yang telah maklum. Baik. Kemudian sesuatu yang penting dan diperhatikan,
Sesungguhnya raja asma-asma Allah dalam batin adalah Al-Wahid. Raja di antara nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna. Ya, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Bagi Allah 99 nama. Di antara nama-nama itu ada yang dinamakan rajanya nama Allah. Dalam batin adalah Al-Wahid. Dengan arti kata apa? Pokoknya semuanya dikembalikan kepada Allah. Semua ini Allah, semua Allah. Dan itulah i'tiqad kita. Tauhidul milki lillah. Mentauhidkan bahwa semua ini milik Allah. Tauhidul fi'li lillah. Mentauhidkan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan Allah, bukan kita. Tauhidul milki, tauhidul qasdi lillah, menyatukan tujuan hanya kepada Allah. Maka itu dalam thariqah ada ilahi anta maksudi, bukan surga yang dicari kan. Yang dituju adalah Allah dan yang dicari adalah ridhonya Allah, bukan pasal nak surga, bukan. Yang dicari ridhonya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Baik, jadi Al-Wahid adalah raja nama-nama Allah dalam batin, ya, dalam hati. Sebagaimana raja asma-asma Allah dalam lahir adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman, sebab rahmatnya Allah itu nampak. Tapi kalau wahidnya Allah itu hanya dalam hati. Apa maksudnya nampak? Macam mana kita boleh tahu nampak rahmatnya Allah? Contoh kan, contoh binatang buas. Harimau yang buas seperti itu, dengan anaknya pun dia tak memakan. Tapi yang heran, ada manusia sanggup membunuh anaknya kadang-kadang, padahal manusia ada akal. Menunjukkan Allah berikan rahmat kepada harimau sehingga dia sayang kepada anak-anaknya. Contoh, ayam sanggup melindungi anaknya dengan dia kehujanan, kepanasan. Karena apa? Rahmatnya ayam kepada anak. Itu semua karena Allah tanamkan sifat rahmat kepada semua makhluknya. Nah ini. Maka itu Ar-Rahman nampak. Sehingga kata Allah apa? Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah hamba Allah yang di bumi, maka mereka yang di langit akan sayang kepadamu. Sebab rahmat itu ada nampak oleh pandangan kita. Ya. Sebab Asma Ar-Rahman mempunyai konsekuensi tampaknya rahmat, kasih sayang kan, dengan mewujudkan semua yang wujud. Nah ini. Jadi semua yang wujud ini karena rahmat Allah. Maka disebutkan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena sebab rahmat Allah kepadamu, lintalahum, kamu lemah lembut ya kepada apa? Kepada mereka. Nah, ini diantara asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya ayat ini, ada yang ahli tafsir mengatakan setelah terjadinya perang Uhud kan. Perang Uhud sudah diberitahu sama Rasulullah, apapun yang terjadi jangan turun dari bukit rumah, dari bukit tempat memanah. Tapi begitulah sifat manusia. Sama Rasul sudah dipesan jangan turun walaupun menang. Maka apabila nampak orang kafir Quraisy dah lari tunggang langgang, kemudian nampak harta ini tertinggal, sifat manusia, dia turunlah dari atas, kemudian dia ambil harta-harta yang ditinggalkan. Seorang pemimpin kafir Quraisy waktu itu, Khalid bin Walid, berpikir, oh dia menang sebab dia dari atas.
Maka ternyata Khalid bin Walid bukan lari, ternyata dia pusing dari belakang, dia pun naik ke bukit Rumah. Akhirnya apa? Akhirnya pasukan yang di atas dapat dikalahkan oleh Khalid bin Walid dari belakang, dan Khalid bin Walid dengan pasukannya dapat mengalahkan sahabat-sahabat yang ada di bawah. Maka ramai yang meninggal. Di antaranya adalah pamannya Rasulullah sendiri, 70 syuhadaul Uhud. Ya. Tapi karena Rasulullah berkahnya rahmat dari Allah, Rasulullah tak marah kepada mereka-mereka yang tak dengar cakap. Maka kata Allah, "Falau kunta fadzzan ghalizal qalbi," kalaulah kamu keras hati, kamu Muhammad, kamu marah-marah dengan mereka, lang faddu min haulik, maka mereka akan lari dari kamu. Itu berkah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya berkat rahmat. Baik. Jadi semuanya tampaknya apa? Rahmat kasih sayang dengan mewujudkan semua yang wujud untuk menampakkan semua akibat asma-asma dan sifat-sifat tadi. Ya. Contohnya kita diberi rezeki, berarti menunjukkan rezeki itu menunjukkan sifat Allah Ar-Razzaq atau asma Allah Ar-Razzaq. Nah, ini rezeki berarti wujudnya zat yang memberi rezeki. Jadi perkara yang mewujud yang nampak oleh mata kita itu karena apa? Akibat rahmat daripada sama ada asma Allah ataupun sifat-sifat Allah tadi itu. Ya, contoh kita sakit, ya syafial amrod, sakit, kemudian disembuhkan, berarti itu adalah daripada apa? Daripada apa yang Allah rahmat Allah kepada kita, sehingga yang tadinya kita sakit kemudian disembuhkan, gitu aja. Maka hakikatnya yang menyembuhkan Allah, bukan obat yang kita makan. Fa idza maritu fa huwa yashfin, kalaulah aku sakit dia yang menyembuhkan. Itu hakikatnya. Tapi syariatnya kita kenalah ikhtiar, kan? Kena ikhtiar. Ya, likulida intawa fatadawa, setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah. Baik, kemudian sedangkan Al-Wahid mempunyai konsekuensi, ya, konsekuensinya apa? Tampaknya esanya asma dan sifat dalam batin, ya. Dalam batin kita ini tetap meyakini bahwa semuanya ini adalah Allah punya kerja, ya. Walaupun kita memang zahirnya bawa Grab lah, apalah, itu zahirnya, tapi hakikatnya dalam hati meyakini Ar-Razzaq wallah. Bukan meyakini yang memberi rezeki adalah tauke kita, bos kita, bukan. Dalam hati itu, dalam hati. Ya. Al-Wahid tadi itu. Satu-satunya adalah Allah yang memberi rezeki. Nah ini. Baik. Sehingga hakikat sesuatu yang banyak itu akan tetap satu. Semua kembalinya kepada Allah, semua kembalinya kepada Allah. Ya. Maka itu kalimat Allah adalah lafdzul jalalah. Kan? Lafdzul jalalah. Baik. Jadi kalau kita contoh dalam syahadat yang digunakan kalimat Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini. Baik. Maka dikatakan di antara pandangan ulama bahwa lafaz Allah adalah Ismul A'zam, nama yang agung. Nah ini. Dalil pernyataan tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar, ya. Yang bermaksud kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini, nah, yakni di akhirat. Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan, ya. Lillahil wahid, yang Maha Esa. Ahad Esa, Wahid juga Esa, tapi pandangan dari segi yang lain, ya. Kalau Wahid tadi
dikembalikan, disandarkan kepada setelah penampakan asma-asma Allah ataupun sifat Allah. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menuturkan lafdzul qahhar atau yang maha mengalahkan setelah lafaz al-wahid, ya. Bagian refleksi seorang hamba dari asmaul wahid adalah ia menyelam dalam samudra tauhid. Tauhid wahada yuwahhidu tauhidan berarti mengesakan, ya, mengesakan. Baik. Sehingga ia tidak melihat dan tidak merasakan mulai zaman azali hingga waktu yang tidak terbatas kecuali pada zat yang maha esa. Itu hanya. Semuanya dikembalikan kepada Allah, semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, ini merupakan apa? Bagian batin tadi itu. Jadi batinnya mentauhidkan segala-galanya kepada Allah. Ini. Dan semua perbuatan kita yang bersifat ikhtiar itu ada peranan, upaya dan usaha dari kita sahaja. Ikhtiar, maka dikatakan ikhtiar wajib atas hamba, hasil atas Allah. Yang menentukan hasil dan tidaknya ikhtiar itu Allah. Kewajiban kita ikhtiar saja, usaha. Ya, yang menentukan hasil tidaknya Allah. Maka kalau kita dah meyakini seperti itu, kita tak akan marah, kita tak akan putus asa apabila ikhtiar kita tidak berhasil. Memang Allah yang menentukan. Sehingga pahala dan siksa pada hakikatnya adalah ciptaan Allah. Kalau ditinjau dari segi bahwa manusia mempunyai ikhtiar, memang semua diciptakan oleh Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Hakikatnya diri kita Allah ciptakan, perbuatan kita pun yang Allah ciptakan. Hakikatnya kita ini tak ada apa-apa, la haula wala quwata, tak ada kemampuan apa-apa. Itu yang perlu disadari dalam hati. Sehingga tak akan sombong kalau kita berjaya, tak akan sombong, tak ada apa-apa kita ini. Hakikatnya yang menciptakan ini semua Allah, yang menciptakan kehebatan Allah, ya, yang menciptakan kehebatan Allah. Berjaya contoh Allah semuanya. Oleh karena itu segenap masyayikh al-murabbun al-mursidun ad-dallun 'ala Allah ta'ala al-'arifuna billahi ta'ala radhiyallahu anhum telah bersepakat bahwasanya wajib bagi seorang murid yang berjalan menuju Allah untuk penuh kesungguhan. Penuh kesungguhan dalam apa? Agar mengesahkan tujuan, mentauhidkan tujuan. Ilahi anta maksudi, tujuannya hanya kepada Allah. Mengesahkan perbuatan tauhidul fi'li lillah. Kita ini tak ada perbuatan apa-apa, kita ini tak ada kemampuan apa-apa. Mengesahkan milik, tauhidul milki lillah, mentauhidkan bahwa semua milik Allah. Hakikatnya kan, sebab Allah sendiri yang bilang lillahi ma fis samawati, bagi Allah apa yang ada di antara langit dan di bumi semua milik Allah. Itu hakikatnya. Tapi dari segi syariat kita kena ikut. Bukan berarti lepas ini nanti keretanya siapa nak pakai aja. Kalau ditanya kenapa pakai, Ustaz tadi bilang semua milik Allah, jadi saya bolehlah pakai. Tak. Maka itu ada maqasidus syariah. Tujuan syariah salah satunya adalah hifdzul mal, menjaga harta. Nah, jadi dari segi syariat kita kena buat
dari segi hakikat semuanya memang milik Allah. Dengan arti kata, katakanlah kalau kita baru beli kereta, kemudian kereta dah hati-hati, kemudian kena langgar, kita tak akan tak akan menyesal ataupun tak akan sampai patah hati, patah apa, kenapa sampai begini, kenapa sampai ini. Nah, kembalikan aja, itu milik Allah, sudahlah. Nah, ini aja. Kemudian mengisahkan wujud, ya, dan mengisahkan wujud hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada ini hanya Allah. Selain Allah ini wujud majazi. Yang wujud hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah awal dari tajalliyat dan musyahadah. Penampakan kebesaran, keagungan, ya, kebesaran, keagungan, kemuliaan dan keindahan Allah dan penyaksiannya. Jadi kuncinya mesti pertama ngaku. Semua milik Allah. Ini tak ada apa-apa. La haula wala quwata. Kan? Semua kita tak ada kemampuan untuk tunaikan solat. Tak ada kemampuan untuk buat apa-apa yang diwajibkan. Tak ada kemampuan untuk menjauhkan diri dari maksiat kecuali atas pertolongan Allah. Jadi akhirnya apa? Tak merasa mempunyai apa-apa. Semua milik Allah. Ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita merasakan musyahadah bahwa semua ini milik Allah. Semua ini Allah, semua Allah, semua Allah. Kan? Maka itu kalau seperti itu akhirnya kita kembali kepada apa? Kepada yang hadis Jibril, mahwal ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tak dapat melihatnya, yakinilah Allah melihat kamu. Contoh. Tajalliyat dan musyahadah dapat dihasilkan dan diraih dengan sentiasa berzikir, ya. Ini semuanya ini adalah urusan hati. Tajalliyat tadi itu semua dapat dihasilkan menerusi zikir. Nah, mungkin orang yang istiqomah zikirnya, kemudian Allah datangkan waridat dalam hati, nah, bertafakur tentang kebesaran Allah, macam-macam, tertafakur tentang ciptaan Allah, wa fi anfusikum afala ta'qilun, ya, bertafakur bahkan terhadap diri kita sendiri, tafakur terhadap diri kita sendiri, apa yang ada dalam diri kita. Contoh paling mudah, lidah kita nih dapat merasakan manis, masam, kan, pedas. Nah ini, alhamdulillah Allah masih berikan perasaan seperti itu. Kalaulah Allah tak kasih perasaan itu macam mana? Semua sama aja, tak ada bezanya antara minuman satu minuman yang lain, semua macam air putih aja. Nah, problem juga. Wa fi anfusikum, dalam diri kamu juga ada tanda kebesaran Allah. Itu di antaranya. Mata kita, kan mata laki-laki mengatakan, cantiknya, yang itu tak cantik. Macam mana boleh cakap gitu? Ya, mata boleh melihat gitu, kemudian kita dapat menilai. Nah, ini, itu berarti menunjukkan kebesaran Allah. Baik. Nah, jadi selain berzikir, bertafakur dan bermuraqabah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Kemudian teruskan sedikit. Dengan mengesahkan tujuan hanya pada Allah, kalaulah kita dalam apa jua yang menjadi tujuan kita kepada Allah, ilahi anta maksudi, ia akan meraih keinginan tunggal yang berkaitan dengan zat yang Maha Esa. Pokoknya yang dicari hanya Allah. Sedangkan orang yang mencari pahala dan lainnya
tidak akan mencium aroma mengesahkan Allah yang maha hak. Allahu Akbar. Kalau kita beribadah masih nakkan pahala, tujuannya nak cari pahala, tak dapat mencium aroma mengesahkan Allah, maka itu kuncinya orang thariqah, ilahi anta maksudi. Yang menjadi tujuan pokok adalah Allah, bukan surga, bukan. Nah ini, dengan mengeksahkan perbuatan hanya pada Allah, ya, kita kembalikan semuanya ini adalah kerja Allah, ya. Ia akan bebas dari perasaan dan penyaksian bahwa perbuatan itu miliknya secara nyata dan yakin, dan juga bebas dari rasa sombong, pengakuan, bangga diri, riya dan lainnya, sehingga ia akan masuk dalam pandangan keikhlasan yang sempurna. Ini semua adalah Allah punya kerja. Dapat gini Allah punya kerja. Semuanya punya kerja. Sekarang kalau itu semuanya adalah kerja Allah, apa yang nak dibanggakan? Pandai, contoh pandai pidato, apa yang nak dibanggakan? Memang Allah kasih dia kepandaian pidato. Coba kalaulah kepandaian itu ditarik sedikit, dah hilang semua. Apa yang nak dibanggakan? Maka dia tak akan bangga, tak akan sombong, tak akan ngaku-ngaku. Kan? Kalau Allah switch sedikit, pusing sedikit aja, dah hilang semua. Maka itu natijah yang akan didapati seperti itu apabila kita mengesahkan perbuatan hanya pada Allah. Dengan mengesahkan pemilikan hanya pada Allah, ia akan mewujudkan hakikat sikap menghamba yang murni hanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tak ada apa-apa, ini semua milik Allah. Saya jangankan harta saya, diri saya pun milik Allah. Ini semua milik Allah. Jadi kalau kita merasakan ini semua milik Allah, datang wajibnya zakat, tak berat nak keluarkan zakat. Mas, 5 juta zakatnya, 5 juta boleh macam-macam, boleh beli macam-macam, Mas. Tapi bagi mereka yang mengatakan ini kan harta Allah, Allah hanya titipkan kita, sedangkan Allah perintahkan kalau sudah sampailah nisabnya, sudah sampai haulnya, keluarkan zakat, maka tak berat nak keluarkan zakat. Itu milik Allah yang dititipkan kita. Ini dengan mengesahkan wujud hanya pada Allah, ia akan masuk dalam makom fana, dah tak ingat apa-apa, yang diingati hanya Allah, sebab yang wujud hanya Allah, ya. Jadi akan masuk dalam makom fana dengan, dari, kepada dan dalam keagungan serta kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya dengan Allah, semuanya dari Allah, kepada Allah, pokoknya semuanya hanya Allah, tak diingat apa-apa. Nah, ini kalau apa? Mengesahkan wujudnya pada Allah. Jadi tak ada yang diingati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Kan kemuncaknya semua kepada Allah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Kemuliaan Allah, kerajaan langit dan bumi, semua milik Allah, kan? Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan hakikat. Ya, jadi hakikatnya semua milik Allah, semua milik Allah. Kalaulah kita meyakini semua milik Allah, kemudian apa yang kita cintai, anak yang kita cintai diambil oleh Allah, kita tidak akan putus asa, ridho, dia akan ridho, sebab anak kita pun milik Allah. Ya, anak yang sedang dicintai-cintainya kemudian diambil oleh Allah, ridho dia lepaskan anaknya. Nah ini. Tapi kalau dia merasakan itu anaknya milik dirinya, dia akan mengatakan, kenapa ya Allah engkau ambil? Memang milik dia, dia nak ambil. Ya. Nah ini. Begitu juga dalam surah Hud ayat 123, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi ghaibus samawati wal ard
wa ilaihi yurja'ul amru kullu fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan kemuliaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, semua milik Allah. Yang zahir, yang batin, yang nampak, yang tak nampak, semua milik Allah. Dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia, sebab Dia yang miliki semuanya. Dia yang memberikan kepada kita semuanya. Dia yang mengatur kita. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Semua dicatat. Kita datang ke sini dicatat. Allah tak akan lupa. Manusia yang lupa, kan? Kemudian dalam surah Al-Fajr ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha, lagi diridhai. Ya. Kalau kita ingat semua milik Allah, kalau Allah ambil, kita akan ridha. Kalau kita ridha dengan apa yang Allah buat kepada kita, maka Allah pun akan ridha kepada kita. Nah ini. Tapi kalau kita merasa mengaku ini milik aku, kemudian Allah ambil, kita mesti akan terasa kehilangan, kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ilmunya bertambah dan petunjuknya tidak bertambah, maka tidak bertambah dari Allah kecuali hanya semakin jauh. Allahu Akbar. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Maka kita minta supaya apa? Ilmu kita menjadi petunjuk, menjadi hidayah. Kalau ilmunya tidak menjadikan hidayah, maka hanya justru akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya jadi hijab, kan? Sayyiduna Sayyidut Taifah Asy-Syaikh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu ditanya tentang tauhid. Beliau menjawab, engkau melihat, merasa dan meyakini bahwa semua gerak-gerik dan diamnya semua hamba Allah merupakan perbuatan Allah. Apa? Kita gerak, kita diam, semua adalah perbuatan Allah. Jika engkau demikian, kalau dah dapat merasakan seperti itu, gerak-gerik ini semuanya adalah gerak-gerik dari Allah, jika engkau demikian, maka engkau telah mengesahkan Allah Ta'ala. Ini bukan kehebatan kita, semuanya ini Allah punya, kan? Ini Allah punya kerja. Jadi akhirnya apa? Kita tak pernah mengaku-ngaku. Nah ini para ulama sufiyah radhiyallahu anhum berkata, barang siapa ilmu dan amalnya tidak menjadikan dirinya sangat perlu kepada Allah, ya. Kalau ilmu dan amalannya itu menjadikan kita tak merasa perlu kepada Allah, kalau kita tak merasa butuh pada Allah, bahasa di Singapura mesti harus ditukar pada perlu kepada Allah. Indonesia masih boleh butuh kepada Allah, ya. Baik. Jadi kalaulah ilmu dan amalannya tidak menjadikan kita merasa sentiasa perlu kepada Allah, berarti dah sombong, kan? Merasa hebat, merasa cukup. Maka akhirnya apa? Tidak merasa perlu kepada Allah, tidak merasa hina dan tidak merasa rendah diri pada makhluk, maka ia akan binasa. Maka itu yang pertama-tama dalam tawajuh kita yang pertama, Hadratus Syekh ajarkan kita supaya kita merasa hina, letakkan diri kita di bawah telapak kaki orang lain. Berarti betul-betul nak mentarbiah kita supaya kita ini merasa hina, lebih hina dari telapak kaki orang lain, sehingga kita diletakkan di bawah telapak kaki orang. Kalau kita ada kesombongan sikit, berarti kita merasa, oh ini aku hebat atau apa. Maka kalaulah seperti itu, kata ulama sufiah tadi, maka ia akan
binasa. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindunglah ya kepada Allah dari keadaan seperti itu. Moga-moga kita diberikan kefahaman dan kita diberikan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah sehingga kita selamat dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.